Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat dengan materi pengukuran. Nama anggota di kelompok 5 yaitu ada Kaila Khairunisa Hakim, Medina Tasya Afrila, Maulidia Ayunadifa, dan Maulidia Zihabsari. Baik, kita langsung masuk ke materi. Maulidia Ayunadifa akan menjelaskan materi tentang alat-alat ukur. Pengukuran atau mengukur adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis dan ditetapkan sebagai satuan. Hasil pengukuran suatu besaran dapat dituliskan dalam notasi X sama dengan X0 ditambah atau dikurangi delta X dengan keterangan X sama dengan nilai besaran yang diukur, X0 sama dengan hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X sama dengan ketidakpastian pengukuran atau setengah skala terkecil alat ukur. Masuk ke alat-alat ukur. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Alat ukur pengukuran panjang yang pertama adalah mistar. Mistar atau biasa disebut dengan penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm dengan ketelitiannya 0,005 cm. Jangka sorong memiliki dua bagian utama, yaitu skala utama dan skala minus. Rumus hasil pengukuran jangka sorong adalah skala utama ditambah skala minus dikali skala terkecil. Yang ketiga adalah micrometer scope. Micrometer scope adalah sebuah alat ukur yang bisa mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki skala paling kecil sampai dengan 0,01 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda kecil lainnya. Rumus hasil pengukuran micrometer scope adalah skala utama ditambah skala minus dikali tingkat ketelitian. Masuk ke pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram, lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram, dan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Selanjutnya ada pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut ampermeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Adapun contoh gambar alatnya sebagai berikut. Dengan rumus hasil pengukuran, skala jarum dibagi skala akhir dikali batas ukur. Selanjutnya, ada pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, dapat menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Rumus hasil pengukuran volume benda tak beraturan adalah V2 dikurang V1. Yang terakhir ada pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Nama saya Medina Tasya Afrila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari atas angka pasti dan angka taksiran, atau angka yang diragukan, sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 836,5 gram memiliki 4 angka penting, yaitu 8, 3, 6, dan 5. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 75,006 kg memiliki 5 angka penting, yaitu 7, 5, 0, 0, dan 6. Yang ketiga,
Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 0,0060 meter memiliki 2 angka penting, yaitu 60. Yang keempat, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contoh, 0,006 memiliki 1 angka penting, yaitu 6. Yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 harus ditulis dalam notasi ilmiah. Angka-angka pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Contoh, 8.900 gram ditulis menjadi 8,9 dikali 10 pangkat 3 gram memiliki 2 angka penting. Yang keenam, pada bilangan yang tidak memiliki desimal, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya, 300 memiliki 1 angka penting, yaitu hanya 3. Selanjutnya yaitu aturan-aturan operasi angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran atau angka terakhir dari suatu bilangan penting. Contoh yang pertama, 35,572 ditambah 2,2626 sama dengan 37,8346. 2 angka taksiran dan 6 angka taksiran. 4 dan 6 merupakan angka taksiran, sehingga hasil penjumlahan ditulis 37,835 sesuaikan dengan aturan pembulatan. Contoh yang kedua, 385,617 dikurang 13,2 sama dengan 372,417. 7 angka taksiran dan 2 angka taksiran. 4 dan 7 merupakan angka taksiran, sehingga hasil penjumlahan ditulis 372,42 disesuaikan dengan aturan pembulatan. 2. Yaitu operasi perkalian dan pembagian. Dalam operasi perkalian atau pembagian, maka hasilnya hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Contoh yang pertama, 34,231 dikali 0,250 hasilnya 8,557750. 34,231 mengandung 5 angka penting. 0,250 mengandung 3 angka penting. Penulisan hasil perkalian hanya boleh mengandung 3 angka penting, sehingga hasil perkalian 8,55750 ditulis 8,56, 3 angka penting. Contoh yang kedua, 46,532 dibagi 200 hasilnya 0,2326. 46,532 mengandung 5 angka penting. 200 mengandung 1 angka penting. Hasil pembagian hanya boleh mengandung 1 angka penting, sehingga hasil perkalian 0,2326 ditulis 0,2. Yaitu aturan pembulatan angka. Ketika angka-angka ditiadakan dari suatu bilangan, nilai dari angka terakhir yang dipertahankan ditentukan dengan suatu proses yang disebut pembulatan bilangan. Aturan pembulatan bilangan tersebut antara lain, yang pertama, angka-angka yang lebih kecil daripada 5 dibulatkan ke bawah. Yang kedua, angka-angka yang lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, angka 5 dibuatkan ke atas jika sebelum angka 5 adalah ganjil, dan dibuatkan ke bawah jika angka sebelum 5 adalah angka genap. Saya, Maulidia Zihapsari, akan menjelaskan tentang konsep dimensi. Pengertian konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Contohnya sebagai berikut. Kecepatan sama dengan S per T. Dimensinya adalah LT. Percepatan sama dengan S per T kuadrat, yang dimensinya adalah LT min kuadrat. Manfaat dituliskannya dimensi besaran, yaitu untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran.
dan untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Besaran dan satuan. Untuk besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan oleh standar internasional, hanya mempunyai satu satuan saja dan tidak bergantung pada yang lain. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk satuan dan lambang dimensinya dapat kita lihat pada tabel ini. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan pokok. Contohnya adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, energi kinetik, energi potensial, momentum, dan tekanan. Untuk rumus, satuan, dan dimensi besaran turunan dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika diperhatikan, dalam penulisan konsep dimensi biasanya ditulis dengan huruf pertama dari nama besaran yang bersangkutan dalam bahasa Inggris. Contohnya, dimensi untuk panjang atau length adalah L, dan dimensi untuk waktu atau time adalah T. Begitupun seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Khairini Hakim akan mempresentasikan tentang notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Notasi ilmiah ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor pertama adalah sebuah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua adalah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Notasi ilmiah memiliki fungsi atau manfaat, yaitu untuk menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah dituliskan dan disebutkan. Di slide berikutnya ada penulisan untuk notasi ilmiah, yaitu A, titik-titik dikali 10 pangkat N. Keterangannya yaitu A adalah bilangan asli, N adalah bilangan pangkat yang merupakan bilangan bulat, 10 pangkat N adalah menunjukkan order. Contohnya yaitu 6 triliun lebih kilogram, jadi dapat dituliskan dengan 6,0 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Adapun aturan penulisan hasil pengukuran dengan menggunakan notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Untuk bilangan yang lebih dari 10, maka pindahkan koma desimal ke kiri dan bilangan pangkatnya positif. Contoh, 240.000 dijadikan 2,4 dikali 10 pangkat 5. Yang kedua yaitu bilangan kurang dari 1, maka pindahkan koma desimal ke kanan dan bilangan pangkatnya negatif. Contoh 0,000287 dijadikan 2,87 dikali 10 pangkat min 4. Di slide terakhir ada sistem satuan, yaitu awalan-awalan pada satuan internasional dapat dinyatakan sebagai berikut. Nama awalan yang pertama ada tera dengan pangkat 10 pangkat 2 dengan simbol huruf T. Yang kedua ada giga dengan pangkat 10 pangkat 9 dengan simbol huruf G. Yang ketiga ada mega dengan pangkat 10 pangkat 6 dengan simbol huruf M. Yang keempat ada kilo dengan pangkat 10 pangkat 3 dengan simbol huruf K. Yang kelima ada desi dengan pangkat 10 pangkat min 1 dengan simbol huruf D. Yang keenam ada senti dengan pangkat 10 pangkat min 2 dengan simbol huruf C. Yang ketujuh ada mili dengan pangkat 10 pangkat min 3 dengan simbol huruf M. Yang ke-8 ada mikro dengan pangkat 10 pangkat min 6 dengan simbol mikro. Yang ke-9 ada nano dengan pangkat 10 pangkat min 9 dengan simbol huruf N. Yang ke-10 ada angstrom dengan pangkat 10 pangkat min 10 yang dengan simbol huruf
A besar. Nama awalan yang ke-11 ada Pico dengan pangkat 10 pangkat min 12 dengan simbol huruf P. Yang terakhir ada Femto dengan pangkat 10 pangkat min 15 dengan simbol huruf F.